Resminya ditetapkan kick-off Liga 1 pada tanggal 27 Agustus 2021. Informasi selengkapnya pendengar, kami pagi ini bersama dengan Sesmenpora RI, Gatot S. Dewabroto. Terus satu, kanal inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gatot. Salam olahraga Jaya. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mbak Desi dan selamat pagi para pendengar setia dari di Indi dan sekitarnya. Oke, baik Pak Gatot. Ini kami kemarin terima kabar, kita semua ya menerima kabar diumumkan oleh Menpora bahwa Liga 1 akan digulirkan pada tanggal 27 Agustus. Tapi ada kata rencananya begitu. Ini sampai dengan hari ini apakah tetap masih diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus atau ada kemunduran lagi Pak Gatot? Iya, betul. Jadi seminggu yang lalu Pak Menteri telah mengadakan rapat secara virtual bersama yang mewakili Bapak Asisten Operasi Kapolri karena beliau ada keperluan lain, kemudian diwakilkan oleh Kepala Biro Ops Mabes Polri, kemudian juga ada perwakilan dari pihak Satgas Penanganan COVID. Intinya adalah untuk memastikan apakah kompetisi Liga 1 akan dapat bergulir atau tidak, karena di hari-hari tersebut kita tahu sejak 2 minggu yang lalu itu beredar isu bahwa seakan-akan PSSI mendapatkan izin dari pihak kepolisian akan mulai penggelarannya kick-off-nya tanggal 20. Kemudian saya telepon langsung kepada Pak Asop, apa betul? Oh enggak Pak Ses, itu tidak betul, kami belum pernah memberikan izin untuk tanggal 20 gitu. Jadi clear. Jadi tapi saya tidak ingin ngomong kepada media, saya hanya laporan kepada Pak Menteri. Jadi intinya polisi belum memberikan izin. Nah kemudian daripada isu itu berkembang tidak jelas gitu, dan masyarakat juga banyak bertanya, netizen juga banyak bertanya, kemudian diadakanlah rapat tepat seminggu yang lalu hari Jumat. Setelah rapat, kemudian kesimpulannya adalah bahwasanya karena mempertimbangkan juga animo masyarakat, tapi di sisi lain pandemi COVID kan masih cukup tinggi. Betul. PPKM kan masih berjalan. Kemudian okelah direncanakan nanti tanggal 27, tapi dengan catatan masih ada footnote-nya Mbak Desi. Ibaratnya footnote-nya itu ya nanti kita lihat perkembangan. Kalau ternyata masih PPKM level 4 ini masih ketat, ya ada kemungkinan mungkin diundur lagi gitu. Jadi apa namanya, ini masih prakondisi gitu ibaratnya, gitu Mbak Desi. Jadi itu mengapa Pak Menpora ini menyebutkan rencananya begitu ya, itu yang di-highlight karena memang kita semua tidak bisa memastikan karena harus terus mengikuti perkembangan kasus COVID-19 Pak Sesmenpora. Betul. Jadi makanya kami terima kasih kepada RRI ini yang ngambil inisiatif untuk melakukan klarifikasi dan wawancara ini, karena memungkinkan biar publik itu merasa tercerahkan. Ini jadi apa enggak sih? Kami kok bukan berarti memberikan PHP ya, kemudian janji kosong, tidak. Tapi kan kita sadar diri bahwa di satu sisi masyarakat itu kan mulai banyak jenuh ya. Di suasana pandemi COVID, mereka butuh hiburan gitu, dan pada saat Piala Menpora itu masyarakat itu tertib, kami akui. Mereka nggak datang ke stadion, mereka nggak mengadakan nobar dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus sadar diri, jangan sampai karena pertandingan ini kemudian nanti ada julukan gara-gara pertandingan meskipun nggak ada penonton tapi akan tetap menimbulkan kluster baru. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Pak Menteri. Memang ini dilema begitu ya. Di satu sisi juga kita ingin menyenangkan masyarakat apalagi pecinta bola, tapi karena pandemi belum berakhir, ini yang membuat kita kebingungan. Nah karena ini Mbak Desi, kemarin ada case. Kita tahu alhamdulillah Olimpiade Tokyo sudah berlangsung sukses kan ya. Apa kurangnya di Tokyo? Tokyo itu nggak ada penonton. Tapi begitu Olimpiade selesai boom gitu naik cukup tinggi. Nah itu yang juga itu jadi bahan evaluasi juga ya. Iya. Ini sudah kemudian dikomunikasikan terus dengan LIB begitu ya, untuk memastikan Liga 1 musim 2021-2022 ini masih dalam posisi menggantung standby dulu ini ya, belum tentu tanggal 27 Agustus begitu.
Iya, betul, Ya, betul. Pak Gatot, apakah nanti juga masih tetap akan menerapkan sistem liga penuh dengan 6 seri yang dilaksanakan memakai 3 klaster Pulau Jawa begitu atau ada perubahan, Pak Gatot? Enggak, tetap di Pulau Jawa, jadi sistemnya bubble juga. Mm-mm. Jadi pemain itu hanya diperbolehkan ya dari tempat dia menginap, kemudian ke tempat pertandingan. Jadi nggak boleh ngelayap kemana-mana kasarannya. Kemarin pun kontingen Indonesia yang ada di Tokyo juga bawaannya tiap hari itu hanya dari Wisma Atlet ke stadion Wisma Atlet, stadion. Kalau sudah ya udah kembali ke Indonesia seperti itu. Nah nanti juga mereka juga nggak boleh kemudian di sela-sela itu karena bosan ngelayap ke mall kemana gitu, nggak boleh, udah harus tertib seperti itu. Iya. Apakah sudah ada penentuan kota nanti yang akan menjadi pembuka begitu? Walaupun tanggalnya masih menggantung, apakah kota untuk membuka laga ini sudah ditentukan, Pak Gatot? Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak PSSI. Belum ada laporan? Karena belum ada laporan gitu, karena mungkin PSSI pun juga mempertimbangkan terkait dengan zonanya kan. Kita kan tahu di Jawa ini kan juga up and down kan. Ya. Kadang-kadang merah, kadang-kadang agak ya berkurang dikit, kemudian kembali merah lagi kan. Nah itu menjadi pertimbangan dan itu bisa kami maklumi sepenuhnya. Ya. Dan Pak Gatot ini kemarin juga kita sudah terima ya ada video-video cuplikan promosi yang beredar bahwa nanti akan ditayangkan di salah satu televisi swasta pada tanggal 27 Agustus. Bahkan jadwalnya juga kami terima ini bahwa nanti pada pertandingan pertama itu Persipura Jayapura dan Persita, lalu disambung dengan PSIS, Persela Lamongan, Bayangkara FC dan Persiraja. Ini semua masih dalam posisi standby begitu ya, belum ada kepastian begitu Pak Gatot ya. Iya betul. Ya kami memahami ya, kami memahami sikap ya cemaslah dari PT Liga Indonesia Baru dan kemudian klub, karena klub itu kan harus membiayai para pemain kan. Betul. Motor ini kan nggak boleh berhenti gitu. Nah tapi di sisi lain juga pandemi ini kan juga nggak bisa dilawan begitu saja. Ini kan masih betul-betul uncertain, makanya kita berdoa semoga pandemi COVID ini segera mereda terus berkurang dan ujung-ujungnya kemudian aktivitas masyarakat termasuk diantaranya sepak bola bisa kembali bergulir meskipun harus dengan harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi sekali lagi kami menghargai masyarakat. Masyarakat itu sangat tertib sekali kemarin. Nggak ada celah-celah kecuali gangguan hanya di endingnya saja, Mbak. Sudah finalnya sudah, nggak taunya ada pesta pora waktu itu di Bundaran HI pada itu euforia mereka itu ya. Iya, itu yang di luar dugaan kami. Oke, Pak Gatot. Semoga tidak terjadi. Amin, mudah-mudahan tidak terjadi. Yang terakhir ini, Kepolisian Republik Indonesia menentukan ada target apa begitu yang harus misalnya kita ketahui bersama sehingga nanti tanggal 27 itu bisa benar-benar dilaksanakan kick-off Liga 1 bersama dengan PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sudah ada kesepakatan misalnya harus melandai dulu dan lain-lain karena kalau dalam video promosi itu sudah disampaikan bahwa tanpa supporter, tanpa penonton, tapi rasanya belum cukup ya untuk bisa memberikan kepastian tanggal 27 bisa kick off. Apa poin yang harus ada lagi nanti sebelum ditetapkan dengan pasti, Pak Gatot? Iya, poinnya harus tingkat rate-nya dari COVID ini juga harus mulai melandai, karena sebagai gambaran dulu pada saat PPKM atau istilahnya dulu PPKM darurat gitu, orang tidak membayangkan bahwa kemudian masih berlanjut kan, dan semua menganggap ketegasan Pak Jokowi diapresiasi oleh banyak pihak. Dan meskipun itu memang ada berdampak banyak ya, tapi itu menunjukkan ketegasan. Nah kembali kepada kami, polisi pun juga tegas sekali. Buktinya semula ada keinginan tanggal 20, kemudian polisi menegaskan tidak mundur tanggal 27. 27 pun masih dengan quote unquote gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Desi tadi, kalau targetnya harus ya ada indikasi bahwasanya COVID itu mulai berkurang gitu. Ya.
Jadi kita harapkan karena tinggal beberapa hari lagi dan kalau misalnya para pecinta bola ingin ini tanggal 27 bisa resmi digelar kick off, kita mulai lebih perketat lagi protokol kesehatan sehingga kurvanya melandai dan dapat izin dari Kepolisian Republik Indonesia, begitu Pak Gatot ya? Iya, betul Mbak Desi. Oke, terima kasih Pak Gatot untuk Terima kasih, klarifikasinya salam pagi sehat ini. ya untuk semuanya para pendengar RRI ini dimanapun berada. Terima kasih. Salam olahraga, Jaya. Ya, salam baik kasih. Baru saja bersama kami Sesmenpora Republik Indonesia Gatot S. Dewabroto yang menyampaikan bahwa ternyata tanggal 27 Agustus itu belum pasti juga ya untuk resminya kick off Liga 1 karena Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pada saat itu Menpora pada Jumat lalu itu menyampaikan memang masih ada kata rencananya untuk tanggal 27 Agustus. Jadi belum pasti sambil melihat perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Untuk para pecinta bola harap bersabar, tetap melakukan protokol kesehatan dan harus lebih disiplin lagi sehingga kurvanya melandai karena ini masih ada waktu beberapa minggu lagi ya. Sehingga nanti kalau kurvanya melandai ini akan diberikan izin oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan kick off Liga 1 pada tanggal 27 Agustus dan seperti yang kita sudah dengarkan bahwa tanpa supporter dan juga tanpa penonton. Oke pendengar, untuk sesi wawancara di sesi ini sudah selesai karena sesaat lagi nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Tapi jangan pindah channel radio Anda, tetaplah bersama Pro1 RRI ND karena setelah penyampaian warta berita nasional dari Pro3, kami akan hadirkan informasi penting. Satgas COVID-19 Pusat ini menyebut bahwa NTT adalah provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi di Indonesia. Seperti apa informasi selengkapnya dan bagaimana kemudian himbauan arahan dari Satgas Pusat nanti akan disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19 Nasional, Wiku Adhisa Smito yang akan menyampaikan selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia ND, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami akan hadir sesaat lagi setelah penyampaian warta berita nasional.